Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang bagaimana cara mendeteksi sihir. Bagaimana cara mendeteksi pelaku sihir. Itu sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Anda gawe wirid ya, itu pasti akan muncul, akan terlintas gitu loh ya. Orang yang menyakiti Anda itu akan terlintas, muncul bayangan tadi. Tidak hanya pada saat wirid, di alam bawah sadar Anda ketika Anda tidur, mimpi dan sebagainya. Ini cerita ya, tidak apa-apa ya cerita ya. Supaya ini bisa Anda petik hikmahnya ya. Supaya ini bisa Anda ambil kesimpulannya. Bagaimana supaya Anda ini bisa cepat ya mengidentifikasi siapa pelaku sihir. Tapi ada minusnya ya teman-teman ya. Teman-teman Sabtu Legi, ketika kita tahu ya, ketika kita tahu siapa yang melakukan sihir terhadap diri kita, maka akan muncul kebencian, maka akan muncul dendam. Kebencian, dendam ini apa ya, ibaratnya ini adalah sesuatu yang harus Anda kalahkan dulu kalau Anda ingin sembuh dari sihir. Karena semakin masih Anda dendam, kebencian, maka jangan harap sihir Anda ini akan bisa sembuh. Karena ketika ada kebencian, ada dendam, sihir itu akan semakin kuat, teman-teman. Ini cerita saya ngalami sendiri ya. Ketika saya terkena sihir, telur santet, apa yang saya lakukan? Tak tirakati, teman-teman. Ya, waktu itu saya wirid ya. Wirid dikir, yo sebenarnya terlintas terus wajah-wajah itu ya, terlintas terus. Tapi saya tidak ngeh bahwasanya itu adalah pelaku-pelakunya. Tidak mungkin gitu ya, tidak percaya saya dengan apa yang saya lihat di alam rasa saya, tidak percaya. Saya mengamalkan amalan membuka mata batin, semua amalan wis. Amalan Jawa, amalan ilmu hikmah, asma dan sebagainya. Yo tetap yang muncul itu. Saya masih belum percaya. Nah, terakhir tak pasani ya. Saya puasa Nabi Daud ya, 1,5 tahun. Yang muncul itu, ini malah ekstrim lagi ya. Yang muncul itu bukan hanya wajahnya ya, bukan hanya orangnya, tapi juga tempatnya gitu ya. Alamat lengkapnya, daerah ini misalkan Sidoarjo ya, namanya ini ya, desanya ini, sampai gambaran rumahnya, sampai posisi rumahnya itu kelihatan ya. Dan dukunnya enggak cuma satu ya. Dukunnya enggak cuma satu, banyak dukun. Pelakunya juga enggak satu. Pelakunya aktor intelektualnya satu, yang ikut membantu ini banyak. Ya itu saja sebenarnya. Apa yang terjadi? Muncul dendam, muncul kebencian. Akhirnya yang saya lakukan ya tak tirakati. Ya. Tak tirakati dengan ilmu sing rotok keras ya, semacam hijab nasor, hijab bahar ya, hijab barki, hijab halilintar ya, pokoknya keilmuan yang untuk menghancurkan sihir telur santet itu ya, itu terjadi ya. Nah, bukannya saya sembuh, malah saya terpuruk, teman-teman ya. Karena apa? Kebencian itu semakin kuat. Ketika kebencian itu semakin kuat, maka makhluk halus, sihir telur santet itu akan semakin kuat di dalam diri kita. Nah, ini hambatan kendala yang harus kita lewati gitu. Nah, sekarang pertanyaan gini teman-teman Sabtu Legi, kalau Anda terkena sihir ya, pengennya Anda ini sembuh apa pengennya membalas dendam? Kalau Anda ingin membalas dendam, itu sama saja ya. Anda ada bedanya dengan tukang sihir tadi, dengan pelakunya gitu ya. Jadi yang harus Anda pikirkan, supaya Anda ini coba fokus supaya saya sembuh, supaya saya bisa beraktivitas lagi. Itu yang Anda harus fokuskan di situ. Kalau Anda katakanlah ya, terbayang dengan pelakunya, Anda akan dibawa kepada kebencian, dendam. Yang terjadi apa? Masalah Anda tidak selesai-selesai. Anda akan dibawa ke arah kebencian terus. Anda akan dibawa kepada arah dendam terus. Nah, kalau sudah Anda dibawa ke arah kebencian, dendam, masalah Anda ya tambah tidak karu-karuan. Ya.
Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, Anda sikapi ya. Anda wirid, dzikir, itu akan kelihatan. Ya, tapi kalau untuk memastikan lebih kenceng lagi, gunakan puasa. Ya. Jadi Anda puasa, dipasani gitu. Puasa ini tidak hanya untuk membersihkan ya, tidak hanya untuk mengetahui pelakunya ya. Kalau mengetahui pelakunya itu sebenarnya tidak penting teman-teman ya. Karena pelaku sihir itu ya sebenarnya itu adalah orang yang pernah Anda sakiti ya. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja sih. Intinya di situ. Ya. Anda sengaja atau tidak sengaja. Intinya di situ. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda ini bisa melepaskan tadi. Intinya Anda ini kudu sembuh. Ya apa caranya Anda sembuh. Orang terkena sihir, telu santet. Ya, itu semuanya hancur. Ekonomi hancur, kesehatan hancur. Ya, pokoknya di dalam dirinya itu energi negatif tok wis. Santet itu masuknya pelan, teman-teman ya, tapi pasti. Ya. Masuknya pelan. Ya. Ibarat gini ya. Ini apa gitu ya. Anggap ini adalah ruangan ya. Ini ada makhluk masuk ini. Makhluk ini bisa membesar. Ketika masuk dikit ini membesar. Otomatis ya, isi yang ada di dalam ini, isi yang ada di dalam ini kan positif. Itu keluar. Ini membesar negatif, terus membesar setiap tahun. Akhirnya tubuh Anda negatif semua. Ketika tubuh Anda negatif semua, nah, disitulah Anda baru sadar bahwasanya Anda terkena telu, terkena santet dan sebagainya. Nah, pada saat kesadaran diri Anda itu muncul, itu biasanya Anda sudah hancur lebur. Hancur secara ekonomi, hancur secara kesehatan. Hubungan Anda juga hancur, pokoknya hancur kabeh. Nah, jadi pikiran positif Anda yang harus Anda bangun adalah bagaimana supaya Anda itu sembuh saja. Kembali seperti sedia kala. Pikiran yang lain tidak usah dihiraukan. Abaikan saja. Pingin tahu siapa pelakunya. Tahu kok, Anda itu pasti tahu kok. Orang yang melakukan sihir itu akan selalu terlintas kok. Kalau Anda pengen jelas ya diwiriti. Kalau Anda pengen jelas dipasani. Ya. Jadi konsepnya, kalau Anda melawan itu maka akan semakin kuat. Ya. Kalau Anda melawan sihir dengan ilmu kedikdayaan ya, seperti Asma Sungaraja, Asma Singaraja, ya, kulhu geni, kulhu sungsan dan sebagainya. Itu sihir itu akan semakin kuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena sihir itu sudah nempel pada nafsu kita, sudah mencemari nafsu kita. Jadi prinsipnya Anda harus membersihkan semua ego Anda. Jalani puasa, Anda hanya berpikir satu. Ya apa caranya energi negatif yang ada di dalam diri saya itu tergantikan dengan energi positif. Baru sihir Anda pasti sembuh. Ya, rumusnya di situ ya. Kita akan kupas lagi lebih dalam ya. Silakan ya. Teman-teman Sabtologi kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya ya untuk materi esok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.